Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini, setelah hampir 1 bulan lebih karena terputus Ramadan, kita meliburkan diri untuk thalabul ilmi, dan malam ini kita memulai lagi untuk thalabul ilmi di Masjid Pontrenis. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah. Malam ini karena perdana kita mengkaji kembali, maka saya ingin mengisahkan satu biografi ulama untuk merangsang kembali kita semangat untuk thalabul ilmi. Siapa ulama yang kita akan kisahkan, walaupun tidak secara detail tentunya karena waktu, dialah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, atau dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari adalah satu imam yang dikenal ketokohannya apabila kita bicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering membaca hadis dan selalu di ujungnya kita sebut rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan hampir semua bab di dalam agama ini, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita itu rata-rata riwayat Bukhari, dan riwayatnya tidak diragukan, karena sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa karya besar Al-Imam Bukhari yang disebut dengan Sahih Al-Jami atau Sahihul Bukhari adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Jadi kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu adalah sahih atau kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim. Bahkan dia orang yang pertama meletakkan dalam Islam satu kitab yang semua hadis yang dicantumkannya semua sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan kenal biografi Imam Bukhari, bagaimana keluarganya, bagaimana thalabul ilmi beliau, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari ini namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibni Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Kakeknya Bardizbah ini seorang Persia Majusi dan meninggal di atas kemajusiannya. Tetapi Mughirah dia masuk Islam. Bahkan keturunan Mughirah ini, anaknya namanya Ibrahim, seorang ulama hadis.
dan anaknya Ibrahim Ismail juga ulama hadis. Dan Ismail itu ayahnya Bukhari. Dan putranya Ismail Muhammad ibn Ismail atau dikenal dengan Imam Bukhari ma'ruf juga ulama hadis. Dari sini kita tahu bahwa silsilah keluarga Imam Bukhari itu semua adalah muhaddisin, ahli hadis. Bahkan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan sedikit sekali ada ulama hadis yang bapak dan kakeknya juga ulama hadis, kecuali Imam Bukhari. Lalu kenapa tidak dikenal ayahnya? Padahal Imam Bukhari sendiri menyebutkan dalam kitab yang dicatatnya, Kitabut Tarikh, itu menyebutkan biografi ayahnya, bahwa ayahnya seorang pakar hadis. Begitu juga Imam Ibn Hibban menyebutkan tentang biografi ayahnya bahwa ayah Bukhari itu seorang pakar hadis. Tapi kenapa tidak terkenal terkenal anaknya Imam Bukhari? Alasannya karena tidak menorehkan karya. Kalau seandainya ayahnya menorehkan karya seperti anaknya Imam Bukhari ini, tentu dia juga akan dikenal orang, karena orang kan dikenal karena karyanya. Tapi ayahnya tidak meninggalkan karya, makanya tidak seterkenal anaknya Muhammad ibn Ismail atau dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pelajarannya apa di sini? Pelajarannya adalah pentingnya seseorang itu hidup di lingkungan keluarga yang beragama. Karena Imam Bukhari itu hidup di lingkungan orang yang beragama. Ayahnya seorang pakar hadis, kakeknya seorang pakar hadis, dan ibunya juga adalah pecinta ilmu. Walaupun tidak dikenal siapa namanya, tetapi ulama banyak menyebutkan tentang ibundanya Imam Bukhari ini adalah wanita salihah, ahli ibadah, sangat mencintai ilmu. Makanya wajar Imam Bukhari tidak jauh daripada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan sebagaimana para ulama yang lain seperti Imam Syafi'i yang terlahir yatim, kemudian Imam Ahmad juga terlahir yatim, kemudian juga Imam Abu Hanifah terlahir yatim, Imam Bukhari juga sama. Jadi ketika Imam Bukhari itu masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga Imam Bukhari itu diurus oleh ibundanya, diarahkan untuk menjadi ulama besar. Sebenarnya Imam Bukhari ini di waktu kecil dia buta matanya. Imam Bukhari itu buta matanya waktu kecil itu. Tapi ibundanya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu-waktu yang sangat mustajab, agar Bukhari ini disembuhkan dari penyakit butanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah berikan karamah kepada ibundanya Imam Bukhari ini. Satu malam ibundanya Imam Bukhari ini bermimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian terjadi dialog antara ibundanya Imam Bukhari dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mimpinya. Tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada ibundanya Imam Bukhari dan mengatakan, ya hadhihi qad raddallahu ala ibnatiki basarahu likathrati bukaiki wa likathrati duaiki. Kata Nabi Allah Ibrahim dalam mimpinya ini, ngomong sama ibundanya Imam Bukhari, wahai sang ibu, Allah telah mengembalikan kepada anakmu pandangannya disebabkan karena engkau banyak menangis dan banyak berdoa. Ketika ibundanya ini terbangun dari tidurnya,
dia pandang putranya Imam Bukhari rupanya sudah mampu memandang, langsung sembuh. Dan ulama menyebutnya sebagai karamah. Allah berikan kepada ibunda Imam Bukhari itu karamah, keanehan-keanehan yang luar biasa yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan karamah itu bisa terjadi pada siapapun. Tetapi karamah itu tidak bisa dibuat-buat. Karena ada sebagian kelompok dari kaum muslimin terlampau ekstrim ketika memahami karamah. Seperti orang yang berjalan di air, bisa terbang, kebal bacok, kebal bakar, itu ada karamahnya tuh. Kata siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau engkau melihat ada orang bisa terbang di langit, bisa berjalan di air, lihat amalannya. Kalau amalannya mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah. Kalau amalannya tidak mencocoki dan Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah dia wali syaitan, walinya syaitan, pengikutnya syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah Imam Bukhari sendiri lahir di salah satu tempat namanya Bukhara. Sekarang daerah itu disebut Uzbekistan. Dan Uzbekistan ini pecahan daripada Uni Soviet. Dulu negara adidaya yang terkuat di dunia ini Uni Soviet. Tapi kemudian hancur negaranya, kemudian menjadi negara-negara kecil. Nah, salah satu pecahan Soviet itu ada namanya Uzbekistan. Lah dahulu Uzbekistan itu namanya Bukhara. Lah Imam Bukhari itu lahir di sini, di Bukhara, atau sekarang dikenal dengan Uzbekistan, pecahan dari negara Uni Soviet. Dari sini kita tahu bahwa Imam Bukhari itu bukan orang Arab, tetapi dia orang asing. Karena Bardizbah kakeknya itu dikenal seorang Persia, beragama Majusi. Artinya tidak menghalangi walaupun dia orang asing untuk menjadi ulama. Bahkan banyak orang-orang Arab juga belajar kepada orang asing, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada yang berpendapat bahwa ada yang mengatakan Bukhari ini asalnya orang Arab, ada yang mengatakan Persia, ada yang mengatakan Turki, wallahu a'lam. Taib. Lah Imam Bukhari ini juga menjadi ulama besar, juga tidak terlepas dari peran ayahnya. Karena ayahnya kan seorang ulama hadis. Karena ayahnya itu adalah orang yang wara'. Bahkan ayahnya mengatakan, aku tidak pernah memasukkan makanan kepada Bukhari di waktu kecil sebelum wafatnya, satu makanan yang syubhat apalagi haram. Yang syubhat saja tidak, apalagi haram. Artinya mengalir ke tubuh Imam Bukhari ini betul-betul makanan halal. Dan makanan yang halal itulah yang menumbuhkan Imam Bukhari menjadi ulama yang penuh dengan berkah. Makanya kalau antum ingin mendapatkan keberkahan bagi anak-anak kita ini, maka jangan pernah memasukkan benda-benda haram kepada mereka. Jangan sampai memasukkan benda-benda syubhat kepada mereka. Sebab banyak sejarah, banyak orang-orang besar itu terlahir daripada orang tua yang wara'. Contoh Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit. Nama Abu Hanifah itu siapa? Nu'man ibn Thabit. Thabit ibn Ibrahim ini, ayahanda Abu Hanifah ini orang yang paling wara'. Dia tidak pernah memasukkan ke dalam keluarganya benda-benda syubhat, apalagi yang haram. Makanya wajar kemudian terlahir Abu Hanifah, ulama dunia pencetus mazhab Hanafi. Contoh yang lain, Abdullah ibn Mubarak,
Juga dikenal ayahnya orangnya wara, tidak pernah memasukkan perkara-perkara syubhat apalagi haram, sehingga wajar kemudian melahirkan orang sekelas Abdullah ibn Mubarak, ulama dunia, ulama yang terkenal luar biasa. Abdullah ibn Mubarak itu termasuk juga Bukhari. Itulah keberkahan orang-orang yang menjauh dari makanan-makanan yang haram apalagi syubhat, makanya turunannya berkah. Taib, Imam Bukhari ini sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Memang sudah kecil, sejak kecil itu oleh ibundanya dicintakan dengan ilmu. Jadi sebelum usianya 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Dan dia baru menginjak belajar ilmu hadis itu kepada gurunya Muhammad Yahya Az-Zuhli itu di usia 11 tahun. Tapi sebelumnya walaupun dia belum duduk di majelis hadis, dia duduk di maktab, dia menghatamkan Al-Quran, kemudian membaca kitab-kitab induk para ulama. Baru di usia 11 tahun itu dia belajar kepada ulama besar, qadhinya Bukhara, namanya Muhammad Yahya Az-Zuhli. Sampai satu kisah dikisahkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Abi Hatim, salah satu tilmid atau murid daripada Bukhari ini. Dia menjelaskan, jadi satu hari Imam Bukhari ini duduk di majlisnya Muhammad Yahya Az-Zuhli, dan dia seorang qadhi. Muhammad Yahya Az-Zuhli ulama dunia, ulama besar, dari mana-mana datang belajar kepada beliau. Lah Imam Bukhari ini usianya masih 11 tahun. Lah tiba-tiba kemudian gurunya Bukhari ini Muhammad Yahya Az-Zuhli membacakan satu hadis, kemudian menyebutkan riwayatnya, di mana riwayat yang disebutkannya oleh gurunya ini bahwa Sufyan telah mengambil hadis dari Abi Zubair, dan Abi Zubair telah mengambil hadis dari Ibrahim, maksudnya Ibrahim An-Nakhai. Tiba-tiba Imam Bukhari menyalahkan ketika gurunya menyebutkan sanad hadis ini berasal dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Zubair, dari Ibrahim An-Nakhai. Kata Imam Bukhari, wahai guru, sanad yang kau sebutkan salah. Kemudian gurunya sempat marah dan mengatakan, tidak ada yang salah. Kemudian kata Imam Bukhari, kalau tidak percaya cek kitab aslinya. Bukankah dalam kitab asli bukan seperti itu? Akhirnya Yahya Az-Zuhli pulang mengecek itu sanadnya. Kemudian balik lagi ke majelis ilmunya, kemudian ditanya, menurutmu siapa sanad yang benar itu? Maka Imam Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud sanad dari Sufyan dari Abu Zubair bukan Abu Zubair, tapi Zubair ibn Adi. Namanya bukan Abu Zubair karena Abu Zubair tidak mendengar dari Ibrahim. Harusnya sanadnya itu dari Sufyan, dari Zubair ibn Adi, dari Ibrahim An-Nakhai. Kata gurunya, sadaqta, kau benar, katanya. Usia 11 tahun tuh, ya, di depan ulama dunia, di halayak ribuan orang yang belajar. Di usia 11 tahun. Pertanyaannya, usia 11 tahun hari ini ada di mana? Main lato-lato. 11 tahun itu SD aja belum khatam, ya, main kelereng, main sepeda, nongkrong di jembatan, anak-anak sekarang. Tapi Imam Bukhari itu 11 tahun sudah hafal Quran, bisa pula membenarkan kesalahan gurunya itu. Bukan matan hadis, sanad. Sanad itu nama orang. Susah ngapalin nama itu, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari situlah Imam Bukhari kemudian duduk belajar kepada ulama di negaranya, baru kemudian dia bergerak rihlah thalabul ilmi ke mancanegara. Dan begitu sunnah thalabul ilmi itu, harusnya belajar kepada ulama tempatan dulu, baru setelah belajar kepada ulama tempatan baru rihlah jauh sana.
Ya seperti di sini lah orang Batam belajar di Pontrenis dulu atau di Jabal Luhur dulu sana gitu. Udah selesai baru keluar gitu maksudnya. Kata Imam Bukhari juga dia belajar di negaranya dulu di Bukhara. Baru setelah usianya 16-17 tahun baru dia mulai rihlah untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Imam Bukhari menjelaskan, dia mengatakan, dakhaltu Baghdad, aku masuk ke Baghdad itu thamanina marrat, sampai 8 kali. Bolak-balik dari Bukhara ke Baghdad itu sampai 8 kali. Kullu dzalika ujalisu Ahmad ibn Hanbal. Itu demi aku bisa duduk bermajlis kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini salah satu gurunya Imam Bukhari siapa? Imam Ahmad. Ya. Bahkan Imam Ahmad sangat memuji Imam Bukhari karena kecerdasannya, sampai dipuji Imam Bukhari itu bahwa tidak ada orang yang paling cerdas di Khurasan melebihi Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari itu saking banyaknya daerah yang dituju dia, mulai daripada Hijaz, kemudian Syam, kemudian Wasit, kemudian Basrah, ke Kufah, ke Mesir, kemudian Jazirah. Bahkan dia sempat berangan-angan untuk belajar ke Son'a Yaman, berjumpa dengan Abdul Razak, tetapi tidak sempat. Saking banyaknya kunjungan thalabul ilmi ke beberapa negara, sampai-sampai Imam Bukhari dia mengatakan, katabtu an alfi wa thamanina nafsan laisa fihim illa sahibah hadithin. Aku mencatat ilmu dari 1080 ulama. 1080 ulama. Aku mencatat ilmu dari mereka, semuanya ahli hadis. Itu gurunya Imam Bukhari itu 1000 lebih. Guru antum berapa? Bumairah, Sarehan, Satoha, ada 10. Ini 1080 ulama, dan semua dicantumkan dalam kitab sahihnya. Ya. Begitulah thalabul ilmi. Makin banyak guru makin banyak pengetahuan. Kalau antum makin banyak guru makin bingung Ustaz. Gitu. Ya. Tapi begitulah Imam Bukhari rahimahullahu taala keliling dunia hanya untuk belajar. Dan rihlah talabul ilmi ini bagian daripada sunanul ulama, kebiasaan para ulama. Bahkan bukan hanya para ulama, sejak dulu namanya rihlah untuk talabul ilmi itu sudah ada. Contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Yusha ibn Nun pembantunya rihlah untuk mencari siapa? Nabi Khidir, dalam rangka talabul ilmi. Kemudian di masa Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW juga sama. Sampai ada sahabat namanya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini dia mendengar hadis Nabi SAW, yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, tanpa dikhitan, dan tanpa membawa benda di badan, telanjang bulat seperti baru dilahirkan. Lah Jabir ini mendengar hadis ini dari seorang sahabat. Masalahnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari sahabat lain namanya Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais ini tidak tinggal di Madinah, tetapi sudah hijrah ke Syam. Jadi ketika Jabir ini bertanya kepada sahabat itu, di mana sekarang Abdullah ibn Unais? Maka sahabat ini mengatakan dia sudah hijrah di Syam dan sudah tinggal di Syam. Maka Jabir mendengar bahwa Abdullah ibn Unais di Syam, dia langsung membeli unta, diisinya perbekalannya. Langsung dia berangkat dari Madinah 1 bulan sampai di Syam. Cari alamat susah ikhwan.
Tapi Allah takdirkan karena betul-betul keinginannya untuk talabul ilmi, Allah pertemukan dia dengan Abdullah ibn Unais. Setelah berjumpa dengan Abdullah ibn Unais, maka Jabir bertanya, wahai Abdullah ibn Unais, benar kau mendengar hadis dari Nabi bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa berpakaian, tanpa dikhitan, tanpa menggunakan sandal, tanpa membawa benda di badan? Kata Abdullah bin Unais, ya, aku mendengar hal itu dari Nabi. Habis itu Jabir pulang, hanya memastikan betul enggak kau dengar dari Nabi, itu saja. Kenapa? Karena di zaman itu sanad ulu, sanad yang tinggi yang dekat dengan Nabi itu jadi kebanggaan. Kalau sanadnya nazil, jauh dari Nabi, itu biasa saja. Mereka berbangga dengan sanad ulu, sanad yang tinggi yang dekat dengan Nabi. Sama juga peristiwanya dengan Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari ini, dia mendengar hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tetapi sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ada di Mesir, Abi Ayyub Al-Ansari ada di Madinah. Akhirnya dia pun sama seperti yang dilakukan Jabir, beli unta, disiapkan perbekalannya, berjalan dari Madinah ke Mesir menjumpai Uqbah bin Amir. Sampainya di Mesir, hei Uqbah, apakah engkau mendengar hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dari Nabi? Ya, saya mendengarnya dari Nabi. Pulang lagi, ya, hanya itu saja. Bayangkan perjalanan dari Madinah ke Syam atau perjalanan dari Madinah ke Mesir itu, di zaman itu paling tinggi pakai unta atau jalan kaki. 1 bulan perjalanan ini melelahkan ikhwan. Belum hausnya, belum laparnya, belum dinginnya, belum panasnya, belum lagi bahayanya, para perampok di jalan dan begitu seterusnya tuh. Tapi demi ilmu mereka rela untuk menempuh jalan itu. Terus semangatnya orang dulu. Makanya penting seseorang itu untuk rela, jangan malas. Orang dulu nggak malas loh. Orang sini Pontrenis dekat rumah antum, di situ saja kau mau datang. Antum harus putar-putar ke Batam Center baru ke sini kan gitu. Ini saja dah malas kita ini. Mana himmah thalabul ilminya gitu. Lah Imam Bukhari ini mencontohkan kepada kita bagaimana bentuk rihlah, bahwa dalam ilmu itu perlu rihlah, perlu berjalan. Makanya Nabi SAW itu, kalau ada orang yang datang menemui Rasul kemudian mengumpulkan keinginannya, saya ingin belajar kepada anda wahai Rasul, Rasul senang dan mengatakan apa? Marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Oh, Nabi itu selalu berwasiat seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kemana? Ke tempat ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan surga kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun pujian para ulama kepada Imam Bukhari luar biasa. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Ini kalau yang muji Imam Ahmad berarti orang yang dipuji ini bukan orang kaleng-kaleng. Yang mujinya ulama besar Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Dan Imam Ahmad kan gurunya, Imam Bukhari muridnya. Ma kharajtu Khurasan mithla Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Aku tidak pernah keluar dari Khurasan dan aku tidak pernah menemui orang seperti Muhammad ibn Ismail. Maksudnya Imam Bukhari, saking cerdasnya tuh. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Bukhari Syekhul Islami wa Imamul Huffadi, kana ra'san fil zakai wa ra'san fil ilmi wa ra'san fil wara'i wal ibadati. Imam Bukhari kata Az-Zahabi, dia Syekhul Islam, dia seorang imam, seorang hafid,
Dia puncak dari kecerdasan, puncak daripada ilmu, puncak daripada wara, dan puncak daripada ibadah. Makanya dikenal Imam Bukhari itu apabila datang bulan Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan dia hatamkan Quran 2 kali. Imam Bukhari itu di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap harinya. Berarti kalau 30 hari, berarti Imam Bukhari menghatamkan Quran 60 kali itu di bulan Ramadan. Saking mantap ibadahnya gitu. Dia wara, ahli ibadah dan seorang alim. Makanya juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Abu Abdillah, kunyah daripada Imam Bukhari, Al-Hafidh, seorang hafidh, Imamu ahli hadis, imamnya ahli hadis fi zamanihi, di zamannya, Al-Muqtada bihi, yang layak diikuti, layak dijadikan contoh oleh siapapun. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, Al-Bukhari Al-Hafidh Al-Ilmu Amirul Mu'minina fil Hadis. Dia seorang hafidh dan dia pemimpinnya kaum mukminin dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi pujian mengalir kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari ini ketika awal rihlahnya, ibundanya mengajak Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail dan saudaranya Ahmad ibn Ismail itu safar dari Bukhara untuk melaksanakan haji ke Mekah. Jadi 3 orang ini, dia, saudaranya dan ibundanya haji dari Bukhara ke Mekah. Setelah selesai haji, ibundanya dan saudaranya Ahmad pulang ke Bukhara dan Imam Bukhari ditinggalkan di Mekah. Disitulah mulai dia belajar di Mekah dengan para ulama Mekah. Kemudian setelah 2 tahun di Mekah, dia berjalan ke Madinah, kemudian belajar kepada para ulama Madinah. Bayangkan, ulama Hijaz saja dihabisi dia. Ulama Mekah di zamannya dia keliling, ulama Madinah di zamannya dia keliling, dan dia mengambil ilmu dari mereka. Salah satu ulama terkenal yang diambil di Mekah adalah Al-Humaidi. Makanya kalau antum membaca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari selalu menyebutkan gurunya, haddatsana Humaidi, telah menceritakan kepadaku Imam Al-Humaidi. Karena dia banyak, Imam Bukhari banyak mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Humaidi ini. Bahkan di antara guru-gurunya luar biasa. Imam Bukhari ini punya guru yang luar biasa, dan murid-muridnya juga luar biasa. Guru-gurunya ulama-ulama dunia, murid-muridnya jadi ulama dunia. Kalau gurunya ulama dunia, muridnya ulama dunia, ya Imam Bukhari ya ulama dunia lah, kan gitu. Coba bayangkan, murid-muridnya saja Imam Muslim, terkenal karyanya Sahih Muslim, itu muridnya Imam Bukhari. Kemudian juga di antara muridnya adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah, juga pengeluar hadis, rawahu Ibnu Khuzaimah. Kemudian di antara muridnya Imam Nasai, juga mukharij hadis. Kalau kita membaca hadis, kita juga sering mendengar rawahun Nasai, telah diriwayatkan hadis itu oleh Imam Nasai. Imam Nasai muridnya Imam Bukhari. Kemudian juga Al-Imam At-Tirmidzi yang mengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, itu juga muridnya Imam Bukhari. Coba bayangkan, Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, semua itu murid-muridnya Imam Bukhari. Lah kalau murid-muridnya sekelas mereka, berarti gurunya luar biasa lah. Melahirkan ulama dunia kan Imam Bukhari ini. Ma'asyiral muslimin, ya wajar kalau Imam Bukhari juga gurunya kan tadi sudah disebutkan, salah satunya siapa? Imam Ahmad. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Luar biasa. Kemudian yang juga dikenal dari guru yang banyak diambil ilmunya adalah Ali ibn Madini. Dan Ali ibn Madini ini masih akrannya, masih kawan sezaman dengan Imam Ahmad, kawannya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala.
Di sana ada Ishaq ibn Rahawayh, seorang alim ulama Syafi'i. Kemudian Yahya ibn Ma'in, Fadl ibn Dakin. Ini ulama-ulama dunia. Kalau antum belajar hadis, pasti antum kenal ulama-ulama ini. Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Ishaq ibn Rahawayh, Yahya ibn Ma'in, dan sederetan para ulama besar lainnya. Sampai saya sebutkan tadi 1080 ulama yang diambil ilmunya oleh Imam Bukhari. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu himmah thalabul ilminya itu luar biasa. Maka tanamkan himmah, semangat untuk menuntut ilmu. Tanamkan, terutama sama anak-anak. Oke lah, antum sudah tua-tua gini ya, tapi antum tak merasa tua masalahnya. Ya anak-anak kita lah, anak-anak didik ini yang sekolah-sekolah ini, kasih semangat mereka bahwa masa depan di tangan kalian. Makanya dahulu ada anak kecil, anak dari seorang pekerja kuli angkut di pasar, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu bapaknya kuli angkut sama ibunya. Jadi kalau ada barang di pasar, maka mereka akan mendekat kepada yang punya barang, kemudian diangkut, dibawa, kemudian ambil upah. Lah Abu Yusuf ini, kalau waktunya sholat ke masjid dia. Lah di masjid tempat sholatnya Abu Yusuf itu, disitulah Abu Hanifah membuat kajian seperti ini. Rupanya anak kecil belum balik itu Abu Yusuf suka pula dia duduk di majelisnya Abu Hanifah. Jadi waktunya bekerja tuh membantu orang tuanya hilang dia. Marah orang tuanya. Akhirnya dicari-cari-cari, rupanya sedang asik di majelisnya Abu Hanifah. Habis daras, akhirnya dijewer anaknya supaya kembali ke pasar dan bekerja. Kata Abu Hanifah, biarkan anakmu duduk di sini. Kata orang tuanya, kau sudah gila wahai imam. Kalau saya tidak bekerja, anak saya tidak membantu kerja, kita tidak makan. Kata Abu Hanifah, dia menjanjikan begini kepada ibundanya, Bu, Pak gitu ya, biarkan anakmu di sini belajar, duduk sama saya. Kupastikan kalau dia menyerap ilmu saya dan dia mungkin dengan ilmuku, nanti satu hari anakmu si Abu Yusuf ini, dia pasti akan memakan makanan yang lezat yang tidak pernah dimakan kecuali para khalifah yang memakannya. Namanya kueh faluzah katanya. Ibunya sama ayahnya hanya tertawa saja. Mimpilah aku Abu Hanifah katanya, makan satu hari susah, cerita falujah pula makanan khalifah katanya. Kau ngerusak akal anakku katanya. Kata Abu Hanifah. Akhirnya Abu Hanifah mengatakan, sudah gini saja, kamu bekerja satu hari itu hasilnya berapa? Dia mengatakan 2 dirham. Oke, ku kasih kau 2 dirham. Biarkan anakmu Yusuf belajar sama saya. Akhirnya deal or no deal? Deal lah ya. 2 dirham setiap hari, deal lah, kasih 2 dirham setiap hari. Abu Hanifah kemudian mengatakan kepada Abu Yusuf, jangan kau kerja lagi, duduk kau di sini. Akhirnya tahun berganti tahun, rupanya Abu Yusuf menjadi murid emasnya Abu Hanifah. Dari sekian ribu murid Abu Hanifah, rupanya Abu Yusuf inilah yang mewarisi semua pengetahuan Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah meninggal, ketika itu khalifah siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mencari qadhi. Rupanya pandangannya tertuju kepada muridnya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf. Maka Harun ar-Rasyid menjadikan Abu Yusuf menjadi qadhi dia, menjadi hakim besar di kerajaan. Ketika hendak dinobatkan menjadi hakim kerajaan, karena Harun ar-Rasyid ini sangat memuliakan para ulama, diundanglah siapa? Abu Yusuf ke istana. Kemudian didudukkan di sampingnya. Kemudian setelah itu kata Harun ar-Rasyid, keluarkan makanan. Pas keluar makanan, rupanya roti palujah itu yang keluar tuh. Kata khalifah, makan. Kata Abu Yusuf tertawa terbahak-bahak dia. Kata Harun ar-Rasyid, kenapa kau mentertawakan makananku? Kau tidak suka atau kau mengejek? Kata Abu Yusuf, tidak, aku teringat dulu masa kecil katanya.
Orang tuaku marah-marah sama Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, biarkan anakmu belajar, dan kupastikan kalau dia mewarisi ilmuku dan mungkin dengan ilmuku, satu hari nanti anakmu akan makan roti yang dimakan para khalifah, falujah. Ini falujahnya ini katanya. Lihat bagaimana seorang Abu Yusuf mencontohkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Terkadang Allah mengangkat sebagian kaum dengan Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya tidak sama lah. Sudah azan. Udahlah, udah azan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan semangat untuk kembali menuntut ilmu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.